4 lawan berat Sintayong di bulan depan bersama Timnas Indonesia nomor 1 masuk 100 besar dunia. Timnas Vietnam U19 dibantai Jepang 0-5. Sintayong temukan celah bahwa Timnas Indonesia U19 lolos Piala Asia U20 2023. Proses naturalisasi hampir rampung. Media Vietnam takut menyaksikan kekuatan Timnas Indonesia. Presiden Jokowi guyur Timnas Indonesia U16 bonus 1 miliar rupiah. Pesan Bima Sakti ke Timnas U16 saat konser dangdut jangan berlebihan. Media Malaysia, ini pemain abroad Timnas Indonesia dapat bermain yang banyak. Tolak Thailand yang sempat ingin undang Timnas Indonesia. Dan Vietnam kini kesulitan cari lawan usai India dibekukan. Namun sebelum kita bahas, seperti biasa mohon ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar Timnas Indonesia sehari-hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Berita pertama, Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia U19 dan senior dalam menghadapi setiap lawan pada September mendatang. Berikut 4 lawan berat Sintayong bulan depan bersama Timnas Indonesia U19 akan melawan Timur Leste U19 pada pertandingan pertama 14 September 2022. Meski secara kekuatan lebih baik, Timnas Indonesia U19 harus berhati-hati agar tidak menjadi korban kejutan dari Timur Leste U19. Hong Kong U19 akan menjadi lawan berikutnya bagi Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 pun diunggulkan dalam pertandingan kontra Hong Kong U19. Lalu Timnas Indonesia U19 akan melawan Vietnam U19 yang rival terkuat di grup ini. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit sejak menit pertama. Sintayong juga akan memimpin Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2022. Timnas Indonesia rencananya akan melawan Timnas Curacao yang kini menempati ranking 84 FIFA. Berita kedua, Tim Nasional Vietnam U19 baru saja menelan kekalahan menyakitkan lantaran tumbang 0-5 dari Jepang U19 di laga uji coba yang berlangsung pada Rabu 17 Agustus 2022. Kekalahan telak itu lantas menjadi angin segar untuk Timnas Indonesia U19 karena Sintayong semakin mengetahui kelemahan dari Vietnam U19. Ya, Timnas Indonesia U19 ikut diuntungkan dari kekalahan memalukan 0-5 yang dirasakan Vietnam U19 dari Jepang U19 tersebut. Dalam waktu dekat ini, tepatnya pada 10 hingga 18 September 2022, skuad Garuda Nusantara akan kembali berjumpa Vietnam U19. Berita ketiga, proses naturalisasi kedua calon pemain Timnas Indonesia sudah hampir rampung. Isu ini memancing reaksi media Vietnam. Perlu diketahui 3 pemain yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saint Patinama ini masih dalam proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bila proses naturalisasi masih berada di DPR hingga saat ini. September diperkirakan sudah bisa bela Timnas Indonesia. Media Vietnam The Tao 247 memprediksi kekuatan Timnas Indonesia bakal bertambah secara signifikan dengan jasa Jordi Amat dan Sandy Walsh. Pasukan pelatih Sintayong akan bertambah kuat secara signifikan. Dikutip dari laporan The Tao 247, saat ini Timnas Indonesia sangat bertekad untuk menggulingkan posisi Vietnam dan Thailand di kawasan ASEAN. Berita keempat, Timnas Indonesia 16 dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mendapatkan bonus lebih dari 1 miliar rupiah. Saat bertemu Presiden Joko Widodo, Presiden mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, kepada Bima Sakti juga, dan memberikan bonus. Beliau meminta anak-anak dikawal terus sampai menginjak usia 20 nanti.
Berita kelima, Timnas Indonesia U16 menghadiri acara konser 17 Sang Indonesia di sebuah stasiun televisi nasional atas prestasi meraih gelar juara Piala AFF U16 tahun 2022 pada Rabu 17 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Dengan ini dipenuhi Bima Sakti karena dianggap menjadi salah satu sarana hiburan pemain selama dan setelah tampil di Piala AFF U16 2022. Iqbal dan kawan-kawan belum sempat berlibur. Menjuarai Piala AFF U16 tahun 2022 ini adalah hasil kerja keras tim semuanya, dari mulai pelatih, ofisial dan pemain di lapangan. Berita keenam, kiprah para pemain abroad Timnas Indonesia rupanya membuat ini negara tetangga Malaysia, salah satu media negeri jiran bernama Harimau Malaya, tampaknya segan dengan performa para penggawa Garuda yang mendapat menit bermain cukup banyak di perantauan. Adapun para pemain bintang Timnas Indonesia yang disebut adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Asnawi Mangku Alam. Pasalnya ketiga pemain tersebut saat ini tengah menonjol di klub mereka masing-masing. Berita ketujuh, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF saat ini sedang kelimpungan karena kesulitan mencari lawan untuk dihadapi di FIFA Matchday September 2022. Sempat menolak ajakan Thailand dan gagal lawan Timnas Indonesia, Vietnam juga batal menghadapi India pada bulan depan. Seperti diketahui akan ada FIFA Matchday pada September nanti yang pastinya akan dimanfaatkan setiap negara untuk menjalani uji coba sekaligus untuk menaikkan peringkat mereka di FIFA.